Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam merupakan suatu agama sekaligus ajaran terbesar di dunia. Hal ini bisa terjadi karena tokoh-tokoh kunci dalam Islam yang sekaligus menjadi tokoh kunci kebesaran Islam yang akhirnya menyebar sampai penjuru dunia. Beberapa tokoh di antaranya adalah Sultan Mehmed II dan Muhammad Iqbal yang akan dibahas pada biografi singkat kali ini. Yang pertama adalah Sultan Mehmed II. Mehmed II lahir pada 30 Maret 1432 di Edirne yang kemudian menjadi ibu kota Ottoman atau Kekaisaran Turki Utsmani. Ayahnya Murad II dan ibunya Huma Valid Hatun. Saat usianya masih 11 tahun, Mehmed II dikirim oleh ayahnya ke Amasya dan menjadi gubernur di sana untuk menambah pengalaman. Setelah Murad II mencapai kesepakatan dengan Karamanidze di Anatolia, beliau turun tahta yang memberikan kesempatan bagi Sultan Mehmed II untuk menggantikannya. Pada awal berkuasa, Mehmed II memimpin pasukannya mengalahkan pasukan Hungaria di bawah pimpinan seorang kaisar yang bernama John Hyandi yang merusak perjanjian Szeged. Saat itu pasukan Hungaria menyerang karena terpengaruh oleh Kardinal Julian Cesarini, utusan Paus Martinus kelima yang meyakinkan raja melakukan serangan yang tidak berbahaya. Mehmed II kemudian turun tahta setelah pada September 1446 dan digantikan ayahnya setelah dipaksa Perdana Menteri Chandarli Halil Pasha. Setelah kembali berkuasa pada 1451, Mehmed II sudah mendedikasikan dirinya untuk memperkuat Angkatan Laut Ottoman dan merebut kota paling bersejarah sekaligus kota teraman di dunia, kota Konstantinopel yang akan menjadi Istanbul di kemudian harinya. 2 tahun kemudian, Mehmed II pun melancarkan penggempuran berkekuatan 80 hingga 200.000 kumpulan artileri hingga 320 kapal perang pada 6 April 1453. Pengepungan Konstantinopel pun dimulai dan berlangsung selama 53 hari. Mehmed menang pada 29 Mei 1453 dan akhirnya masuk ke kota Konstantinopel. Meski mendapat bantuan dari pembelot Ottoman hingga Vatikan, Kaisar Konstantin ke-11 hanya memimpin lebih dari 10.000 prajurit saja dan 26 kapal yang tak kuasa membendung gempuran pasukan Ottoman atau Turki Utsmani. Setelah Konstantinopel jatuh ke tangan Mehmed II, Sang Sultan Mehmed II pun mengklaim gelar kaisar berdasarkan kekaisaran Romawi atau Kaisar I-Rum. Setelah Konstantinopel, Mehmed II mengerahkan pasukannya ke provinsi Morea di Peloponnesos pada 1461 dan ke Kekaisaran Trebizond setahun berselangnya. Kemenangan tersebut terus maju dan akhirnya hampir seluruh Balkan atau yang kita sebut sebagai Eropa Selatan jatuh di tangan Sultan Mehmed II. Menciptakan pemerintahan terpusat. Setelah melakukan banyak penaklukan di Serbia, Albania hingga Crimea, Ottoman mulai mengonsolidasikan kerajaannya dengan membentuk pemerintahan. Divan atau pengadilan kerajaan berisi para penjabat yang hanya setia kepada dia dan membolehkannya menggunakan otoritas dan kekuasaan yang besar. Begitu Mehmed II membentuk pemerintahan terpusat, secara hati-hati dia menunjuk para penjabat yang bisa membantunya menerapkan agendanya. Dia mendelegasikan wewenang dan fungsi pemerintahan yang besar kepada para pembesarnya, sebagai bagian dari kebijakan agar pemerintahannya tidak terlalu absolut. Kematian Sultan Mehmed pada 1481. Mehmed II bergerak bersama pasukan Ottoman, namun saat berada di Maltep yang merupakan bagian dari Istanbul, dia jatuh sakit. Setelah dirawat selama beberapa hari, Mehmed II meninggal pada 3 Mei 1481 saat dia berusia 49 tahun dan dimakamkan di Masjid Komplek Fatih. Kematian Mehmed II disambut sukacita di Eropa. Pada saat itu di mana perayaan dan bel gereja dibunyikan, Elang Agung sudah meninggal. Begitulah kabar yang terdengar di Venezia. Selanjutnya, ada pengaruh atau sumbangsih dari Sultan Mehmed II. Pengaruhnya, kebangkitan Islam dan perluasan budaya Turki di Timur Tengah
Afrika Utara, dan bahkan atau bisa kita sebut Eropa Selatan, mempengaruhi persebaran Islam setelah berhasil mengambil alih kota benteng Konstantinopel. Nilai kehidupan yang dapat kita ambil dari kisah hidup seorang Sultan Mahmud II, yaitu berkemauan tinggi, gigih, cerdas, penjunjung tinggi keadilan, bisa dibuktikan dari keberaniannya mengambil strategi untuk memindahkan kapal perangnya agar bisa masuk wilayah perairan Bizantium melewati pegunungan, dan keadilannya dalam hukum di kota mayoritas Ortodoks atau Konstantinopel. Biografi Muhammad Iqbal. Muhammad Iqbal, atau yang dikenal juga sebagai Allama Iqbal, adalah seorang penyair, politisi, dan filsuf besar abad ke-20. Ia dianggap sebagai salah satu tokoh paling penting dalam sastra Urdu, dengan karya sastra yang ditulis baik dalam bahasa Urdu maupun Persia. Pada waktu Muhammad Iqbal menerima pendidikan dari ayahnya, mula-mula sekali ia belajar Al-Quran, kemudian setelah itu ia masuk ke Muri College. Gurunya antara lain ialah Mir Hasan, seorang ulama besar dan guru dalam ilmu kesusastraan Persia dan Arab. Dialah yang pertama kali memompahkan agama ke dalam jiwa Muhammad Iqbal. Sejak saat itu, Muhammad Iqbal gemar sekali mengubah syair-syair ke dalam bahasa Urdu, dan bakatnya itu lebih berkembang lagi setelah ia berada di Delhi, yang merupakan pusat intelektualisme di anak benua Indo-Pakistan saat itu. Muhammad Iqbal menyelesaikan studinya di Sialkot, lalu melanjutkan pendidikan ke Government College di Lahore, sampai memperoleh gelar magisternya. Gurunya yang terkenal ialah Sir Thomas Arnold, seorang orientalis yang mendorong Iqbal menuju studi di Universitas Cambridge, Inggris. Guru inilah yang mengajarkan sejarah dan filosofi kepada Muhammad Iqbal. Ketika berusia sekitar 29 tahun, Muhammad Iqbal melanjutkan pendidikannya dalam bidang filsafat di Universitas Cambridge, Inggris. 2 tahun kemudian, ia pindah dan melanjutkan studinya di Munich Trinity College, Jerman Barat, sampai memperoleh gelar doktornya dalam bidang tasawuf. Untuk meraih gelar ini, ia memajukan tesis doktoralnya yang berjudul The Development of Metaphysics in Persia. Selama belajar di Eropa, ia banyak mengkaji buku-buku ilmiah di perpustakaan Cambridge, London, dan Berlin. Di samping itu, ia juga mempelajari watak dan karakteristik orang-orang Eropa. Pada tahun 1908, Muhammad Iqbal kembali ke Lahore. Tidak lama kemudian, ia bekerja sebagai pengacara dan dosen filsafat. Sebagai dosen, ia aktif memberikan ceramah di beberapa universitas di India. Hasil dan kumpulan ceramahnya kemudian dibukukan dengan judul The Reconstruction of Religion Thought in Islam. Muhammad Iqbal dianugerahi gelar Sir oleh pemerintah Inggris pada tahun 1922. Karena jasanya dalam mengembangkan ilmu pengetahuan, terutama sastra Inggris dan filsafat, pada tahun 1928 dan awal tahun 1929, ia mengadakan perjalanan ke India Selatan. Demi kepentingan politik India, kemudian ia memasuki lapangan politik. Prestasi politiknya ditandai dengan terpilihnya sebagai Presiden Liga Muslimin pada tahun 1930. Kemudian, 2 kali ia mengikuti perundingan meja bundar yang diselenggarakan di London, Inggris. Selain itu, ia pun pernah turut menghadiri konferensi Islam di Yerusalem. Meskipun Muhammad Iqbal telah banyak terlibat dalam kegiatan politik, namun otoritas intelektualnya tetap diakui. Terbukti ketika pada tahun 1933 ia diundang ke Afghanistan untuk membicarakan rencana pembentukan Universitas Kabul. Muhammad Iqbal sebagai tokoh pemikir dan arsitek pembentukan negara Islam Pakistan ini wafat pada tanggal 25 Maret 1938 atau 1357 Hijriah. Dengan demikian, Muhammad Iqbal wafat dalam usia 62 tahun menurut perhitungan kalender Masehi. Lalu ada pemikiran. Pemikiran Muhammad Iqbal dalam bidang agama adalah sebagai berikut. Yang pertama, Ittihad mempunyai kedudukan paling penting dalam pembaruan Islam dan pintu Ittihad tetap dibuka.
Lalu, umat Islam perlu mengembangkan sikap dinamisme. Dalam syiarnya, ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. Yang ketiga, kemunculan umat Islam disebabkan oleh kebekuan dan kejumudan dalam berpikir. Lalu ada hukum Islam tidak bersifat statis, tetapi dapat berkembang sesuai perkembangan zaman. Umat Islam harus menguasai sains dan teknologi yang dimiliki Barat. Lalu yang terakhir, perhatian umat Islam terhadap zuhud menyebabkan kurangnya perhatian terhadap masalah-masalah keduniaan dan sosial kemasyarakatan. Nilai dalam kehidupan yang dapat kita ambil dari kisah hidup Muhammad Iqbal, yaitu sebagai generasi penerus, kita harus memiliki semangat yang tinggi untuk membuat perubahan, selalu bersifat optimis dan kreatif, menjadi umat Islam yang mengikuti perkembangan zaman, namun tidak mengikuti budaya atau adat yang bertentangan dengan agama Islam.